are in my world. Halo sahabat dunia, selamat datang di My World. Saat ini benar-benar anugerah sekali kita bisa ngobrol-ngobrol dengan penghobi gila yang hobinya ngumpulin mobil hingga mencapai ratusan mobil. Dan garaksenya berada tepatnya di Denpasar Timur, Jalan Bypass Ide Bagus Mantre. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan pemilik hobi yang tidak masuk akal ini, mari kita lihat koleksinya dan di manakah tempatnya ini dan apa namanya? Namanya ini Vintage Garage. Sahabat dunia bisa menyaksikan dan melihat jalan-jalan dulu mengitari tempat ini. Salam sehat, berbahagia. Pengalaman. Sahabat dunia, tadi sahabat dunia sudah menyaksikan dan melihat-lihat kebun vintage yang berlokasi di Jalan Ide Bagus Mantre, Denpasar Timur. Mengenai begitu banyaknya koleksi mobil dari Om Yos Darmawan. Siap. Terima kasih Om, sudah dikasih waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang Om. Luar biasa didatengin Pak Arta nih. Satu kebanggaan. Amin Om. Om Yos, saya panggilnya izin Om Yos. Ya apa aja boleh Pak. Om Yos ini profesinya atau usahanya apa ya Om ya? Kalau usaha saya sebelum bidang rental produksi event. Rental produksi Ya, event. jadi orang bikin event, saya menyewakan perlengkapannya. Perlengkapan. Ya, panggung, lighting, videotron, sound system, apa aja lah yang berkaitan sama event. Itu sebetulnya kerjaan saya. Itu kerjaannya Om. Ya. Dan itu event di Bali atau di mana Om? Kita punya kantor di pusatnya di Bali, tapi kita ada cabang di Jakarta. Cabang di Jakarta. Ya, karena di Jakarta saya supply ke TV program untuk event. Oke. Event di TV, kadang-kadang juga ada roadshow gitu kan. Kalau di Bali kita banyak event-event MICE ya, meeting, konser juga. Ya. Nah, kita ada kantor juga di Hotel Westin, kemudian ada juga di beberapa hotel lain lah yang kita kerjasama gitu. Di Bali Om. Di Bali. Jadi memang kerjaan saya yang utama sejak saya pindah ke Bali yaitu. Om Yos asli dari mana Om? Jakarta. Jakarta. Pindah ke Bali tahun? Tahun 97 saya sendiri kemari, kemudian sama keluarga tahun 99. 97 sama keluarga 99. Anak-anak berapa Om? 2. Anak-anak 2. Berarti semuanya sekarang tinggal Di Bali. Jadi dari kecil dari Jakarta saya bawalah ke Bali. Jadi besar di Bali. Besar di Bali. Jadi temennya semua ya udah teman di Bali semuanya. Berarti bisnisnya Om Yos adalah penyedia peralatan event. Untuk event ya. Mulai dari kapan Om itu? Itu sejak saya di Bali tahun 2000 2000-an sih sebetulnya udah mulai
Tahun 2000. 2000-an udah mulai, kemudian yang lebih mulai stable dengan itu 2003 sih. Karena mulai saya ada pekerjaan dapat di Jakarta. Malah terbalik, saya pindah ke Bali dapat kerjaan di Jakarta. Iya. Loh, sebelum tahun 97 Om di Jakarta, Om kerja apa? Saya kerja di bidang yang sama, tapi kerja. Oh. Ya, kerja. Waktu itu sudah lama Om bekerja di bidang yang sama? Ya, udah lumayan lah, sekitar 8 tahun. 8 tahun Om ya? Wow, setelah itu baru membuka usaha di Bali? Iya, bukan pindah ke Bali. Pindah ke Bali? Ya, karena waktu itu pertama saya pengen cari peluang usaha. Nah, kemudian udah jenuh dengan pekerjaan event, karena pekerjaan event itu perlu begadang. Oh. Nah, jadi saya pikir udah pindah ke Bali. Kebetulan waktu itu ada teman beberapa orang yang ngajak, ayo kita coba-coba usaha di Bali gitu kan. Nah, mulailah pindah ke Bali, tapi ceritanya lain. Akhirnya balik lagi ke pekerjaan semula. Karena ya itu menjanjikan lah itu. Betul. Karena orang bikin event itu saya lihat orang susah perlu hiburan, orang lagi happy ya perlu hiburan. Jadi peluang kerjaan ini malah kayaknya besar gitu. Waktu itu Om, tahun 97, kenapa Om berpikir untuk pindah ke Bali? Ada temen yang ngajakin untuk usaha sebenarnya kan. Wah ya boleh juga lah, coba-coba usaha, karena kan saya kerja kan di Jakarta. Akhirnya, tapi sebelumnya Om udah sering main ke Bali? Belum. Pokoknya diajak temen, percaya aja udah ikut. Gitu. Tahun 97 Om pokoknya ya? percaya ikut udah gitu aja. Istri dan anak-anak? Masih di Jakarta waktu itu. Oh, okay. Karena pas udah cari-cari lahan di sini sama-sama temen, akhirnya memutuskanlah pindah ke Bali. Nah ternyata anak saya kan karena masih kecil dulu, ya dia udah nggak terlalu pengaruh temen, karena waktu itu masih satu TK, satu SD ya. Jadi artinya dia cepet punya temen lah gitu di sini kan. Jadi ternyata tinggal di Bali ya nyaman. Dan peluang usaha saya ternyata juga ada, dan ya berjalan sampai sekarang gitu. Oke. Ya. Berarti setelah di Bali, Om membuka usaha di bidang peralatan perlengkapan event, dan mendapatkan kerjaan di Jakarta. Benar. Balik lagi dong Om ke Jakarta. Jadi akhirnya saya bolak-balik ke Jakarta. Bolak-balik ya, seminggu itu separuh di Jakarta, separuh di Bali. Separuh Jakarta, separuh di Bali. Sampai udah settle bagus ya, saya taruh orang di Jakarta. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Berarti kantor pusatnya di Bali, cabangnya justru di Jakarta. Yang menarik itu menyediakan perlengkapan event juga untuk TV-TV yang ada di Indonesia, Om ya? Iya, beberapa TV lah di Jakarta ya. Di Jakarta, yang Om ladenin gitu ya, Om ya. Terus Om, ini Om dikenal dengan julukan penghobi mobil-mobil klasik, mobil-mobil tua Om. Iya. Dari kapan itu Om? Sebetulnya kalau hobi mobil ya sejak usia muda saya udah suka, cuman nggak punya duit buat beli kan. Nah, tahun 96-an waktu saya masih di Jakarta, saya bisa beli mobil lah waktu itu, karena mobil waktu itu relatif juga murah ya. Artinya mobil waktu itu masih ada yang 2 juta, 2.200.000. Mobil pertama yang bisa Om beli mobil apa Om? Nah waktu itu sebetulnya saya ada beli beberapa mobil, tapi yang mobil klasik saya beli Fiat 1100 yang tadi ada di sana, yang warna biru muda. Yang warna biru muda itu mobil Om pertama? Iya, mobil pertama itu. Oke. Itu seharga berapa itu? Waktu itu saya agak lupa tuh, udah lama. Tahun berapa Om beli itu? 96.
Berarti 96 sebelum Om pindah ke Bali? Sebelum ya. Jadi Udah itu beli mobil yang biru muda biru itu? muda. Saya pindah ke Bali, saya jalanin, bawa. Om bawa mobil? Bawa. Tahun 97 itu? 97? 99. Oh, bawa 99. mobilnya kemarin. Oke. Ya karena mulai seneng lah ya, mulai seneng. Oh, itu mobil pertama Om Yos Fiat 2 tahun? 1100 tahun? Tahun 50. Tahun 50. Ya. Seharga? Kira-kira waktu itu harganya sekitar 6-7 juta lah, sekitar waktu itu. Udah mahal Om. Tapi 6-7 juta. waktu itu saya lihat masih oke lah, karena dulu Mercy juga harganya 5 juta, 6 Ya juta. itu Ya, sudah mahal itu waktu itu Om ya, tahun 96 itu. Ya, Terus akhirnya Om, itu dibawa ke Bali? bawa ke Bali, ya mulailah usaha. Kemudian mulailah ada peluang, kesempatan nyari-nyari mobil di Bali kan. Di Bali Om? Di Bali itu kan dulu relatif mobil juga banyak waktu itu. Kemudian saya intinya waktu itu pokoknya asal murah saya beli. Nah, kalau mahal enggak gitu kan, karena sesuai kantong. Waktu Om beli mobil berarti uang masih pas-pasan Om? Iyalah, karena kan baru mulai Ini mobil pertama, mobil yang kedua? Yang kedua saya lupa, karena waktu itu mix lah. Kadang-kadang beli mobil Jeep, waktu itu ada mobil Impala. Waktu itu karena di Bali Impala banyak. Ya. Impala waktu itu banyak. Jadi ya mobil kedua, ketiga saya malah agak lupa. Akhirnya terkumpul terus dari tahun 97? Ya terus 96 terus sampai sekarang lah gitu. Wow. Dan sekarang koleksi mobil Om Yos lebih dari 100 Om ya? Ya 100 kurang lebih lah. Kurang lebih. Lebih nggak ada kurangnya. Kurang dan lebih. Om, saya juga hobi otomotif Om. Tapi Om hobinya di luar logika kita Om. Keluarga nggak komplain Om? Komplain. Kalau komplain. Cuman ya bagaimana pinter-pinternya kita lah. Biasanya kalau kita beli otomotif, motor, mobil Om, dan istri tahu atau keluarga tahu, mereka marah Om. Ya. Nah Om beli begini banyak, mereka tahu dari awal atau bagaimana? Tahunya kadang-kadang dari karyawan saya. Jadi pertama kalau beli saya nggak pernah ngomong. Kita titip dulu lah di mana gitu kan. Titip, nanti toto ada karyawan saya pas ke rumah cerita, oh bapak habis ngambil mobil, saya mulailah tahu. Tapi samar lah, nggak tahu berapa banyak gitu. Om beli mobil tidak langsung terkumpul di rumah waktu itu? Enggak. Oh enggak, Om titip di teman-teman? Ya titip di bengkel, di teman, ada yang dibawa langsung. Ya begitulah cerita-cerita orang yang suka ngomongin mobil. Berarti penyakit semua penghobi otomotif memang mirip seperti itu? Kayaknya. Ya. Karena, ya kadang-kadang suka kebablasan. Kebablasan itu gimana? Ya artinya kita nggak bisa ngerem gitu. Walaupun di kantong nih duit pas-pasan, ada mobil murah, kita nggak mikir yang lain, kita beli mobil malah. Itu, makanya kadang-kadang nggak ada rem ya. Nggak ada remnya. Nah, tapi pas sekarang ya mulai ngerem, remnya mulai pakem sekarang. Waktu itu Om suka mengumpulkan mobil klasik Om ya? Iya. Kalau Om milih waktu itu rumah apa mobil Om? Kalau milih rumah apa mobil pasti pilih rumah. Rumah, cuman dulu saya kan pas di Bali datang saya kontrak dulu. Kontrak, karena waktu itu kan saya datang ke Bali nggak tahu nih Bali seperti apa, saya ada di mana nih sebenarnya gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat pas pindah ke Bali tahun 97, saya setahun di Ubud, di penginapan malah.
Ya, kemudian baru mulai jalan-jalan, ada perumahan ya saya sewa dulu. Sewa, jadi sambil ngerti lah ini Bali saya ada di mana sekarang, gitu, posisinya. Jadi waktu itu saya sewa dulu malah 10 tahun. Nah, setelah kelar 10 tahun saya baru beli rumah. Setelah 10 tahun baru beli Kontrak, rumah. ya, setelah Berarti 97 ya, tambah 10 2007 2007 Om ya. baru mulai beli rumah. Tapi mobil pada waktu Om baru beli rumah udah berapa unit Om? Waktu itu udah beberapa. Karena kan saya ada gudang, waktu itu sewa gudang deket-deket sini juga saya udah taruh lah beberapa mobil gitu. Sudah ada 10 Om? Oh lebih. Lebih Om ya? Lebih oh. Karena dulu itu untuk dapat mobil tua gampang. Karena banyak yang nyarinya banyak gitu. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita nyari mobil tua, pertama susah, kedua mahal. Pertama susah, yang kedua mahal. Iya, kalau yang lalu kan masih gampang. Ya. Kalau waktu 2007 Om ada rumah dan memiliki lebih dari 10 mobil. Nah, itu istri sudah tahu Om? Udah tahu. Om punya mobil begitu banyak dan belum punya rumah sendiri? Udah tahu. Sudah tahu? Udah tahu. Karena kan kontraknya nih belum habis gitu kan. Nah, pas habis memang baru mulai beli rumah. Beli rumah pun yang saya kontrak itu saya beli. Jadi yang saya sewa itu saya kontrak setelah 10 tahun ya saya beli. Baru mulai lebih merasa nyaman lah ya udah. Setelah memiliki sendiri. Apa motivasinya Om memiliki begitu banyak mobil tetapi Om masih ngontrak rumah? Kalau ngontrak itu karena waktu itu masih cari alternatif tinggal di mana di Bali yang cocok. Nah, ternyata sambil nunggu waktu itu di tempat yang saya sewa itu saya merasa nyaman, lingkungannya cocok, ya sehingga ya memutuskan untuk beli di tempat yang saya kontrak itu. Luar biasa. Untuk bisnis Om, mohon maaf, itu tadi kan ada keluarga pasti ada pernah komplain atas pembelian begitu banyak mobil dan Om titip di tempat-tempat lain. Untuk bisnis Om dibantu atau disupport oleh istri dan anak-anak? Kalau bisnis ya pasti disupport lah. Ya. Dan mereka melakukan hal yang sama dalam bisnisnya Om? Bergabung? Oh enggak. Oh enggak ya? Enggak. Anak saya pas lulus sekolah baru bantu saya. Sudah tamat sekolah baru bantu? Baru bantu saya. Jadi sekarang malah udah regenerasi di bisnis saya, anak saya yang bantuin saya sekarang keduanya. Dua-duanya membantu Om Yos untuk melanjutkan bisnis. Ya, jadi saya lebih santai. Lebih ke cuci mata ngeliatin mobil. Ya. Om kan sudah ngumpulin begitu banyak mobil. Nah, menurut Om, mobil yang paling Om senangi mobil apa Om? Dari sekian banyak mobil yang saya senang sebenarnya hampir banyak mobil saya suka ya. Dulu waktu belum bisa dapat Chevrolet Impala di tahun 60 ya saya sangat senang mobil-mobil yang tahun 48. Ya, waktu itu saya ada dapat Chevrolet Flatmaster. Tapi kemudian mulai menikmati dan saya waktu itu carilah ya kalau bisa dapat Chevrolet Impala tahun 60. Sampai akhirnya dapat. Jadi akhirnya mobil itulah yang sering saya pakai untuk kegiatan touring sama teman-teman yang sampai ke Sumatera, sampai ke Sabang, sampai ya jauh-jauh lah itu yang. Itu Impala yang tahun 60? Ya, Impala 60 itu yang ini, yang saya sering bawa, yang biru. Yang biru? Ya, itu yang biru. Itu Impala tahun 60. Itu yang pakai
Om ke Sabang? Ke Sabang. Dari Bali ke Sabang pulang pergi. Nggak cerewet Om? Mogok-mogok dikit lah, biasa lah. Ya, jadi istilahnya di komunitas kita kalau touring jauh-jauh mogok-mogok dikit biasa. Biasa. Berapa lama biasanya Om kalau ke Sabang? Itu on saddle, on the road dari Bali? Saya peserta dari paling jauh. Karena dari Bali kan startnya di Jakarta. Oh. Jadi kita ke Jakarta dulu. Dari Jakarta start sama teman-teman komunitas. Om ke Jakarta di touring apa? Enggak, dijalanin. Semua dijalanin. Berapa, biasanya dari Bali berapa mobil? Kalau saya waktu itu ada dari Bali 5 mobil. Oke. Sama teman-teman. Nah, kemudian dari Jakarta kita start. Nah, itu kan rombongan ada sekitar 35 mobil. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Berapa Tapi lama biasanya Om? Kalau Om touring begitu? Waktu itu kita sekitar 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Hampir sama dengan motoran kita ya Om? Iya, karena... Padahal ini mobil tua ya Om? Cuman biasanya selalu meleset di schedule. Misalnya berangkat jam 8, diharapkan jam 6 sore udah masuk hotel. Ya biasanya jam 10 malam baru masuk hotel. Di luar perkiraan. Tapi karena kita seneng ya enjoy aja. Enjoy. Om mulai touring dari Bali di tahun berapa Om? 2000 berapa ya? Yang pertama jauh sekali ya dari Bali, Makassar sampai ke Bitung. Itu tahun 2013. 2013. Nah, kemudian 2016 sebelumnya pernah ke Bonjol. Nah, terus lanjut 2016 ke ke Sabang. Ke Sabang. Ya. Wow. Naik mobil tahun 60-an jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Malah ya mudah-mudahan nih tahun depan kita sama teman-teman di Bali malah rencana mau ke Brunei. Wow. Itu. Brunei Om ya? Khusus dari teman-teman di Bali. Khusus dari teman-teman di Bali ke Brunei. Wow. Sebaya Om semua? Enggak lah, campur-campur. Om, kembali ke koleksi mobil Om. Apa tujuannya Om? Begitu banyak mobil yang Om koleksi saat ini. Tujuan sih mungkin nggak jelas. Nggak, karena mungkin intinya seneng aja. Seneng aja Om ya? Seneng, terus ada kesempatan. Kemudian waktu itu mulai ada BlackBerry, sehingga komunikasi sama teman-teman yang nawarin bisa lebih cepat aksesnya. Kemudian harga relatif waktu itu masih jauh dari sekarang gitu kan, sehingga seneng beli aja karena murah. Nah sekarang baru dampaknya sekarang nih Pak, karena saya mesti restorasi. Nah restorasi itulah yang berat sebetulnya. Kalau waktu itu beli lebih mudah, restorasi sekarang lebih sulit dan mahal. Karena perlu waktu yang panjang, perlu dana yang lumayan tinggi. Ini yang sekarang berat. Jadi saya alon-alon aja. Alon-alon, satu demi satu direstorasi, supaya uber-uberan waktu sama umur saya juga gitu. Om, tidak ada niatan untuk jual beli mobil klasik Om? Belum sih, belum kepikir. Belum Om ya? Karena kalau jual beli artinya saya jual dan harus beli lagi. Tapi kalau jual beda nih. Jual duitnya kita kantongin kan, betul, gitu. Kalau jual beli artinya jual harus beli lagi. Betul. Jual sekarang mungkin gampang Pak. Karena teman-teman pasti banyak yang minat. Gitu kan. Tapi untuk kita beli lagi sekarang sangat sulit. Karena mobil tua ini makin habis. Betul. Karena mobil tua ini kan rata-rata teman-teman jual itu hasil restorasi atau bahan. Setelah itu kan mobilnya habis. Nah, saya lihat peminat mobil-mobil klasik ini kan makin banyak. Betul. Nah, sehingga mobil yang ada makin berkurang.
Betul. Nah, tapi kalau jual, ya artinya jual lebih gampang Jual lebih gampang. daripada jual beli. Nah, karena ya itu yang tadi saya bilang, belinya pasti lebih sulit. Om menyadari enggak Om? Dulu tadi Om berkata bahwa pertama kali saya beli mobil tahun 96. Ya. Fiat itu Om ya. Dan setelah sampai di Bali mulai mengumpuli mobil satu-satu. Nah, sekarang Om berkata saat ini gampang menjual dan susah membeli. Iya. Kebalik. Tentunya dengan situasi itu pasti secara ekonomis itu tabungan dong Om. Ya, Dulunya mungkin, lebih murah, iya. gampang dicari, Betul. sekarang susah dicari, Jadi- harganya mahal. Jadi kalau kita di penghobi, Pak Arte, kita tanda kutip kadang-kadang menghibur diri, bilang bahwa ini investasi, ya, supaya menyenangkan minimal keluarga, seneng dengernya gitu kan, Menghibur diri. investasi kan, walaupun nggak bisa jelas seperti itu benar bisa dibuktikan, tapi mungkin yang tadi Pak Arta bilang ya jadi investasi lah. Jadi investasi. Ya, karena mungkin dulu beli 5 juta, mungkin sekarang bisa jual 15 juta gitu kan, artinya ada kelebihan. Betul. Nah, ya mungkin itu salah satu yang kata-kata yang menghibur kita lah, Buat investasi. Kata-kata menghibur penghobi untuk mengumpulkan kesenangan dengan memberikan alasan investasi kepada istri. Ya, selamat dah itu. Akan tetapi kenyataannya memang harga mobil tua atau klasik saat ini sangat mahal Om. Iya. Tapi Om tidak pernah berpikiran akan membeli mobil dulu untuk mendapatkan keuntungan nilai ekonomi di kemudian hari. Tidak Enggak, berpikiran enggak, demikian Om. enggak. Hanya kepuasan dan kesenangan Hanya saja. senang aja. Jadi kalau yang tadi kan tujuannya beda, jadi kita beli untuk jual kan. Betul. Nah, saya memang belum berpikir untuk seperti itu. Saya lebih senang, udah puas, udah bisa dapat mobil itu gitu kan. Gitu. Hobi dan kesenangan tidak akan pernah kita bisa ukur dengan nilai rupiah. Akan tetapi hobi dan kesenangan akan kita dapatkan dengan kepuasan Om. Iya. Om, mobil sekarang udah ratusan jumlahnya. Biaya perawatannya tinggi enggak? Nah, seperti yang Pak Arta lihat tadi lah. Jadi artinya saya di sini merawat dengan seminimalis mungkin, sehingga pertama hanya dilap-lap saja ya. Kedua, kalau ada mobil yang kita mau pakai untuk touring, itulah yang kita siapkan. Jadi artinya perawatannya saya minimalis supaya nggak jadi beban. Karena saya tahu itu akan jadi beban besar kalau saya merawatnya sesuai idealis. Wah, ini mobil harus hidup, harus ready setiap saat. Itu pasti biaya besar. Biaya tinggi. Jadi saya hanya lap-lap aja. Kemudian mobil yang kita mau pakai itu aja yang kita siapkan gitu. Wah. Jadi bagaimana berpikiran untuk efisiensi dalam Ya. perawatan Om? Om, saya perhatikan di sini mobil ratusan Om. Tempatnya Om pertama kali pindah ke tempat ini dari kapan Om? Ini saya, jadi kenapa saya pilih tempat di sini? Karena saya pengen deket dengan rumah. Om tinggal di sebelah sini? Ya, di perumahan itu deket, karena kalau jauh saya khawatir saya nggak setiap hari bisa lihat mobil. Yang ada nanti mobilnya malah nggak keurus. Jadi waktu itu saya cari-cari, akhirnya saya dapatlah tanah ini, saya sewa ya dari Banjar. Oh, Dari Banjar. berapa luas ini Om? Ini 70 are. 70 are, Ya, sewa dari Banjar Dari Om, ya? Banjar. Jadi saya optimalin jadi ya semacam garasi. Saya optimalin barang-barang di event yang saya punya seperti rigging-rigging ini. Juga kebetulan 2 tahun kita pandemi, event saya stop. Ya udah saya optimalin di sini sehingga jadilah tempat seperti ini. Oh, berarti rigging-rigging ini kalau ada event dibuka lagi Ya Om? terpaksa nanti.
Luar biasa. 70 are untuk garase mobil. Ya, Kalau rumah berapa are, Om? ya 2 are aja. Rumah tinggal 2 are, garase mobil 70 are. Sahabat dunia, bila mana nanti berkunjung dan mampir ke tempat ini, ada hal yang istimewa menurut kacamata saya. Apakah itu tempat ini kan garase mobil, akan tetapi bersihnya bagaikan hotel bintang 5, Om. Tidak ada sampah, pavingnya begitu bersih, toiletnya sangat amat bersih sekali. Dan saya melihat bagaimana menata tempat ini dengan kebersihan dan fasilitas yang memang hidup dengan nuansa otomotifnya, Om. Itu apa, Om, motivasinya, Om? Ini garase loh. Iya, artinya tempat saya kan relatif nggak besar ya. Sehingga saya berpikir karena tidak besar, bagaimana supaya tempat ini bisa terawat sehingga orang bisa nyaman kalau datang kemari. Salah satu adalah kuncinya kebersihan. Jadi ya memang itu tujuan saya supaya tempat ini jangan kotor, itu aja. Bersih itu, Om. Bersih, sehingga ya tiap hari ini dicariin ada sampah-sampah yang kecil apa semua, sehingga orang akan terasa nyaman di tempat ini. Betul, sangat bersih. Bahkan sahabat dunia, Om Yos itu tadinya maunya tempat ini bebas dari rokok. Betul, Om, ya? Iya, betul. Jadi saya pengen, karena ini banyak nuansanya pasir, terbuka, memang menjadi tantangan kalau kotor. Sehingga saya melawanlah tantangan itu, bagaimana walaupun tempat terbuka, tapi pengennya bersih. Nah, cuman memang selama pandemi 2 tahun yang lalu, saya sering bikin event di sini. Menghadirkan UMKM, kemudian teman-teman musisi, karena yang datang itu kadang-kadang 200, 300, bahkan pernah sampai sehari itu bisa 1000 orang. Wow. Ya saya nggak bisa bendung karena teman-teman juga banyak yang merokok dan sebagainya. Betul. Akhirnya ya udah saya ngalah lah itu. Tapi saya rajin bersihin, pungutin puntung, saya beli capitan capitan makanan. Ya saya kasih ke staf saya, kadang-kadang satu hari jalan, ayo rame-rame cariin puntung rokok gitu kan, supaya nggak kelihatan lah. Gitu. Cariin puntung rokok dicari. Supaya bersih, Pak. Jadi artinya kan kalau bersih kita juga seneng, karena kadang-kadang ada anak kecil bermain di pasir sini. Nah, kalau dia rasa nyaman, bersih juga kan enak gitu. Om, coba berikan keseimbangan, Om, kepada sahabat dunia yang punya hobi-hobi yang tidak masuk akal. Seperti Om mengkoleksi mobil klasik begitu banyaknya. Tentu keseimbangan ini susah dijaga, Om. Keseimbangan itu apa? Keseimbangan antara ekonomi, artinya saldo di rekening, Om, keseimbangan atas menjalankan hobi kita yang berhubungan dengan ekonomi dan pembelian atas hobi-hobi kita, dan yang ketiga ini, Om, yang penting juga keseimbangan atas hubungan kita dengan keluarga di rumah, karena banyak penghobi kita menjalankan hobinya lupa akan keluarga juga, Om. Yeah. Nah, coba Om kasih tips sedikit bagaimana menjaga keseimbangan ini supaya ada motivasinya seperti apa, Om? Ya, memang sangat sulit ya saya lihat untuk menyeimbangkan yang tadi Pak Arte bilang. Tapi kita mungkin semua teman-teman pasti akan berusaha supaya itu terjadi. Ya, nah di saya kebetulan yang saya bilang tadi, mungkin akibat dampak pandemi buat saya ada hikmahnya.
Jadi waktu itu garasi saya ini saya sulap menjadi satu tempat yang bisa orang lihat mobil, bisa foto-foto. Kemudian karena saya orang event, saya kumpulin teman-teman di sini, kumpulin teman-teman yang berubah fungsi jadi usahanya jadi jualan, UMKM, musisi. Nah, sehingga waktu itu cukup menarik untuk dikunjungin. Saya waktu itu juga belum berpikir ini akan jadi apa. Walaupun saya berpikir bagaimana hobi saya ini bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan untuk merawat hobi saya ini. Nah, akhirnya waktu itu Pak Wagub suka kemari, kemudian Pak Wali Kota, kemudian ya teman-teman dari komunitas, dan ternyata tempat saya ini dinilai cukup menarik. Betul. Nah, sehingga waktu itu akhirnya tempat kita ini ditunjuk jadi objek wisata, destinasi wisata buatan. Karena ini kan dibikin. Betul. Nah, dibikin, nah sehingga saya jadi semangat, Pak. Semangat artinya, wah ini bisa jadi sesuatu aset pariwisata. Ya. Nah, sehingga saya mulai menata lebih baik lagi, walaupun tamu mungkin belum normal di Bali. Tapi saya berpikir bahwa mungkin ini ke depan akan menjadi tempat yang menarik dikunjungi. Artinya kalau orang banyak datang kemari, mungkin akan ada recover biaya. Ya. Nah, mungkin kuncinya jadi bagaimana hobi kita ini bisa berbalik menghasilkan. Oke. Nah, sehingga kalau menghasilkan artinya udah nggak jadi beban. Ya. Bahkan kalau mau lebih baik lagi ya ini menjadi penghasilan gitu kan, sehingga kita hobi tersalurkan, ya income dapat, ya sehingga itu mungkin obat awet muda, Pak. Nah, kalau udah menghasilkan mungkin siapapun artinya keluarga apa akan sangat mendukung gitu kan, karena ternyata hobi saya ini nggak sia-sia kan gitu. Nah, itu sahabat dunia. Bagaimana kita menjalani kesenangan, dan kesenangan itu kita lakukan bertahun-tahun. Setelah kita lakukan bertahun-tahun, dari senang menjadi hobi. Kalau sudah hobi, itu nilainya tidak ada harganya. Akan tetapi dengan perkembangan waktu dan proses, ternyata hobi yang kita jalankan dengan pengalaman dan situasi bagaimana menjaga keseimbangan antara hobi, ekonomi, dan rumah tangga, maka Om Yos berpikiran setelah sekian lama bagaimana hobi itu menjadi sebuah penghasilan. Jadi tetap larinya ke ekonomi. Tujuannya apa? Untuk membuat anak istri tersenyum juga. Iya. Betul, Om Mama? Betul. Dan untuk tentu menutupi operasional di tempat ini yang begitu besar. Luar biasa. Sahabat dunia, boleh menjalankan hobi, tapi jangan lupa cari hobi yang nantinya ada masa depan. Dan kalau yang saya tahu, Om, bahwa kalau kita mau lihat mobil-mobil tua, justru museumnya ada di luar negeri, Om. Iya. Sahabat dunia, kalau mau melihat koleksi mobil-mobil tua tidak perlu jauh-jauh lagi, cukup datang ke Bali di Denpasar Timur. Om, situasi saat ini setelah kita dihantam dengan pandemi, dihantam dengan situasi ekonomi yang carut marut, Om. Iya. Dan sekarang ini apakah kita namanya situasi peralihan mau maju apa mau mundur? Iya. Semuanya masih teka-teki. Iya. Menurut pandangannya Om, ekonomi kita bagaimana Om sekarang? Dengan lagi ditambah kita akan menghadapi pemilu 2014 ya Om ya? 24. 2024. Ya. Ya. Gimana Om Dom? Ya, kalau saya pertama nggak terlalu ngerti dunia politik ekonomi lah ya. Artinya kita jalanin aja yang kita jalanin.
walaupun selama 2 tahun pandemi itu saya pribadi babak belur ya. Karena yaitu usaha saya berkaitan sama event, artinya berkaitan sama kerumunan. Jadi benar-benar 2 tahun itu tidur. 2 tahun tidur. Tidur ya. 2 tahun tidur berarti tidak ada event sama sekali, bisnis tidak ada jalan. Event, tidak ada bisnis, bertahan dari tabungan yang ada ya. Tidak event, tidak ada bisnis, tapi beli mobil tetap, Om. Oh, udah libur itu. Udah libur panjang. Jadi itu pengalaman yang mungkin dialami oleh semua orang ya. Oke. Bidang apapun saya rasa hampir sama. Tapi saya melihatnya perkembangan 2 bulan terakhir ini bahwa sepertinya ada titik terang. Ya, secara ekonomi di Bali sepertinya mulai ada titik terang karena Bali ini bisa lebih cepat bangkit dari tempat yang lain mungkin ya. Karena kebetulan ada event internasional yang cukup besar, sehingga dukungan dari mana-mana itu datang ke Bali. Ya, kita berharap tahun depan bisa ada sesuatu lagi sambil kita menunggu pandemi ini menjadi hal yang bukan bahaya lah ya. Karena kalau kita lihat 3-4 tahun sebelumnya ya Bali itu sangat normal-normal saja dan ekonomi di Bali relatif cepat menanjaknya. Gitu. Nah, tadi dikatakan Bali sekarang sudah ada titik terang dengan adanya event internasional. Event internasional itu adalah G20 ya. Tentu dengan persiapan event ini banyak sektor ekonomi di Bali menjadi tumbuh. Akomodasi pariwisata, perhotelan, transportasi, restoran. Industri, semua orang berlomba-lomba datang ke Bali, sehingga perekonomian Bali saat ini tumbuh, Om. Bagaimana kalau setelah terjadi event ini, Om? Ya, kita berharap bahwa tahun depan ini kan kita ini terblok berhenti pariwisata karena pandemi. Nah, kemarin ini kan kita dengar bahwa Presiden sepertinya udah mau mengumumkan bahwa pandemi ini sudah selesai. Menjadi harapannya kalau pandemi selesai, Bali akan menjadi normal, akan menjadi tempat wisata yang akan menjadi favorit dunia. Artinya kita kembali lagi ke masa kejayaan Bali seperti sebelum pandemi. Amin. Dan saya melihatnya dengan pengalaman saya di pekerjaan saya, udah banyak klien-klien dari luar yang udah mulai bikin program, yang udah minta penawaran untuk di tahun 2023. Artinya saya sendiri di bidang bisnis saya optimis bahwa ini akan lebih ramai dari 3 tahun lalu. Ya. Sahabat dunia, kata kuncinya adalah optimis. Karena dari pengalaman Om Yos, klien-klien yang dulu sudah mempersiapkan event-event dan pengajuan untuk persiapan akan adanya event-event. Sahabat dunia yang ada di Bali khususnya, jangan pernah takut, jangan pernah pesimis, selalu optimis. Amin, pasti akan menjadi lebih baik, Om ya. Om, sebelum kita akhiri nih, Om, apa pesan yang Om bisa sampaikan kepada generasi muda? Pesan yang Om bisa sampaikan kepada penghobi atas sukses yang Om jalani saat ini, Om? Kalau dibilang sukses, mungkin saya belum sukses lah dalam pengertian kata sukses itu. Luas, Om. Tapi yang saya alami adalah dikala kita mengalami kesulitan apapun, kita jangan putus asa. Ya, karena pasti ada jalan keluar ya, karena kita 2 tahun mengalami hal yang terberat di dalam usaha, ternyata liwat dan akhirnya ada jalan keluar. Kemudian tetap kita mesti berinovasi ya, terus kita mesti kreatif,
dan terus harus kerja keras. Karena kalau tanpa inovasi, tanpa kreativitas, tanpa kerja keras, rasanya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Ya mungkin teman-teman yang masih muda, yang belum mengalami asam garam kehidupan usaha, ya cobalah tetap semangat, tetap kerja keras, dan jangan lupa selalu berinovasi. Luar biasa. Sahabat dunia, pesan dari Om Yos, inovasi itu penting, kreativitas itu akan membangun, dan kerja keras Om ya. Om, terima kasih banyak atas waktu dan obrolannya hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam Om. Siap. Makasih Om.